Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Tidak ada penguasa beragama Islam paling sukses tapi sekaligus juga paling kejam dalam sejarah dunia selain Timur Leng. Timur Leng atau Tamerlan lahir pada tahun 1336 di dekat Samarkand, Transoksiana, Uzbekistan. Ayahnya, Taragai, adalah bangsawan dari suku Barlas yang merupakan campuran keturunan Mongol dan Turki. Meskipun tidak ada bukti otentik, Timur mengaku bahwa dirinya adalah keturunan dari Genghis Khan, salah satu orang yang dikenal sebagai penakluk dunia di abad ke-13. Maka dari itu, dia pun mengabdikan hidupnya untuk meneruskan perjuangan Genghis Khan dalam menaklukkan berbagai wilayah di dunia. Berbeda dengan Genghis Khan atau Hulagu Khan yang masih menganut kepercayaan Samaniyah, Timur Leng ini sudah menganut agama Islam sejak lahir, karena kakeknya adalah orang pertama dari suku Barlas yang memeluk Islam dan berhasil membuat seluruh suku Barlas masuk Islam. Pada tanggal 10 April 1370 Masehi, Timur Leng memproklamirkan diri sebagai penguasa tunggal di Transoksiana. Ia berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Ia berkata, "Sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja." Pada tahun 1381 Masehi, ia menaklukkan Khorasan, berlanjut ke Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, ia mengadakan pembantaian besar-besaran terhadap siapa saja yang menghalangi rencananya, walaupun mereka Muslim sekalipun. Misalnya di Afghanistan, ia membangun menara yang disusun dari 2000 mayat yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Di Fars, ia membangun menara dari 70.000 kepala manusia yang sudah dipisahkan dari badannya. Di India, ia membantai lebih dari 80.000 tawanan. Di Anatolia, sekitar 4.000 tentara Armenia dikubur hidup-hidup. Pada tahun 1405 Masehi, ia memasuki daerah Syria bagian utara. 3 hari lamanya Aleppo dihancur leburkan. Kepala dari 20.000 penduduk dibuat piramid setinggi 10 hasta, dan kelilingnya 20 hasta dengan wajah mayat menghadap keluar. Banyak bangunan seperti sekolah dan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi dihancurkannya. Hama, Homs, dan Ba'labaka berturut-turut jatuh ke tangannya. Demikian pula Damaskus dikuasainya, sehingga Masjid Umayyah yang bersejarah mengalami kerusakan berat. Setelah itu serangan diteruskan ke Baghdad, dan ia membantai 20.000 penduduknya. Dari mayat-mayat tersebut, ia membuat 120 menara sebagai tanda kemenangan. Timur Leng berambisi juga untuk menguasai kerajaan Utsmani di Turki, karena kerajaan ini banyak menguasai daerah-daerah bekas Imperium Genghis Khan dan Hulagu Khan. Pada tahun 1402 Masehi, terjadi pertempuran yang sangat hebat di Ankara. Tentara Utsmani mengalami kekalahan. Sultan Utsmani, Bayazid I, tertawan dan mati dalam tawanan. Setelah itu Timur Leng kembali ke Samarkand. Ia berencana mengadakan invasi ke Cina. Namun di tengah perjalanan ia menderita sakit yang membawanya kepada kematian pada usia 71 tahun, tepatnya tahun 1404 Masehi. Mayatnya pun dibawa ke Samarkand. Timur dianggap sebagai seorang penakluk terbesar dalam sejarah. Penaklukan dahsyat yang ia lakukan berhasil melumpuhkan 2 raja besar pada zamannya, Sultan Turki, Bayazid Yildirim, dan juga Kaisar Mongol, Toktamish, yang merupakan cucu Genghis Khan. Sehingga sejarawan terkemuka Harold Lamb dalam bukunya Tamerlan Sang Pengguncang Dunia menuliskan, segala sesuatu yang diusahakan selalu berhasil, sehingga orang menyebutnya Tamerlan, Sang Penakluk. Prestasi Timur Leng jauh lebih unggul dibanding Genghis Khan, namun keberaniannya tidak didukung oleh akhlak, sehingga ia meninggalkan luka yang begitu dalam di setiap daerah yang ditaklukkannya. Sekalipun Timur Leng ini terkenal sangat ganas dan kejam, tetapi ia sempat memperhatikan pengembangan Islam, khususnya di Samarkand dan Turkistan. Konon ia penganut Syiah yang taat, namun sangat tertarik dengan Sufi. Dalam setiap perjalanannya, ia selalu mengikut sertakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab.